Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasi tentang kebudayaan dan peradaban Islam. Ya, saya membagi jadi 5 periode, dan ini 5 periode ini yang akan saya jelaskan pada kali ini. Yang pertama ada periode sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua ada periode sejarah Khulafaur Rasyidin, dan yang ketiga ada periode pemerintahan Bani Umayyah. Keempat, ada periode pemerintahan Bani Abbasiyah. Dan yang kelima, ada periode pemerintahan Utsmani. Langsung saja. Ya, sebagai yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Di periode ini diungkapkan tentang berdirinya negara Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, yang menjadikan Madinah sebagai awal dari semua aktivitas negara yang kemudian meliputi semua jazirah Arabia. Di periode ini juga Nabi Muhammad membangun masjid pertama yang dia bangun, yaitu Masjid Kuba. Sejarah pada periode ini merupakan sejarah yang demikian indah, yang ya kita harus jadikan suri teladan oleh kaum muslimin, baik sebagai penguasa maupun rakyat biasa. Selanjutnya ini ada periode Khulafaur Rasyidin. Pada periode ini sahabat-sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang berkuasa. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq banyak menghadapi permasalahan dari dalam negeri, diantaranya munculnya nabi palsu, dan kelompok murtad, dan pembangkang zakat. Setelah berdiskusi dengan para sahabat yang lain, Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk memerangi kemurtadan tersebut. Jadi pada periode ini Abu Bakar As-Siddiq memerangi kemurtadan. Dan ada beberapa peradaban yang berkembang pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Salah satunya saya akan sebutkan, yaitu membudayakan diskusi yang lebih demokratis dalam pemerintahan dan masyarakat. Dan selanjutnya menumbuhkan loyalitas umat Islam dan tentara kepada pemerintah yang memberi support atas semua kebijakan khalifah. Selain di situ mereka juga membudayakan musyawarah dalam menyikapi setiap permasalahan dan menyusun mushaf Al-Quran. Selanjutnya pada zaman kekuasaan Umar bin Khattab, dia dikenal sebagai pemimpin yang sangat disayangi rakyatnya karena perhatian dan tanggung jawabnya kepada rakyat. Kebiasaannya ialah melakukan pengawasan langsung. Jadi langsung turun ke lapangan, melakukan pengawasan langsung dan sendirian berkeliling kota untuk mengawasi kehidupan rakyat, ya, Masya Allah. Ia juga dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan jenius. Karena karakternya itulah Umar semakin dihormati di kalangan masyarakat Arab, sehingga kaum Quraisy memberinya gelar singa padang pasir. Umar juga membentuk Dewan Negara untuk mengatur dan menyimpan uang serta mengatur perekonomian negara, termasuk mencetak uang negara sendiri. Yaitu selanjutnya ada Utsman bin Affan. Ya, dia menjadi pengganti Khalifah Umar bin Khattab dengan persaingan yang ketat dengan Ali. Sidang syuro yang dihadiri Utsman bin Affan memberi mandat kepada Utsman bin Affan. Utsman memerintah dari tahun 644 Masehi hingga 650
6 Masehi. Masa pemerintahan Utsman bin Affan merupakan masa pemerintahan paling lama dibandingkan khalifah sebelumnya. Khalifah Utsman bin Affan sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dalam memutuskan suatu perkara hukum. Keberhasilan Utsman bin Affan di antara lain yaitu menyeragamkan cara membaca Al-Quran, memudayakan sistem musyawarah, menertibkan administrasi pemerintahan dengan pembagian job ya yang jelas dan membangun fasilitas umum. Dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya kita ke periode pemerintahan Bani Umayyah. Di periode ini kekhalifahan ini tidak lepas dari serangkaian penaklukan yang secara bersambung dilakukan kembali oleh para pemimpinnya dengan dinamika yang terjadi di kalangan Bani Umayyah sendiri. Rangkaian penaklukan ini merupakan embrio dari perang salib dalam misi melawan Eropa. Misi tersebut juga dilakukan dengan baik dari jalur timur menuju Konstantinopel maupun lewat jalur barat yang diakhirinya sampai Spanyol. Di sini ada contoh masjid yang ada. Ini beberapa contoh masjid yang dibangun saat kekhalifahan Bani Umayyah ini. Ada masjid yang di Yerusalem, Al-Aqsa. Ya kan? Ada Al-Aqsa, terus ada Masjid Al-Mawi. Dan di sini mereka melakukan perluasan pada Masjid Nabawi. Al-Amawi membangun Masjid Al-Amawi dan melakukan perluasan pada Masjid Nabawi. Dan sini selanjutnya kita ke Bani Abbasiyah sama pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Mereka menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaan dinasti ini berlangsung selama 5 abad, yakni dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Dan ada beberapa periode yang dibagi menjadi 5. Yang pertama ada periode pengaruh Persia, yang kedua ada periode pengaruh Turki, dan yang ketiga ada periode pengaruh Rusia kedua, dan yang keempat ada periode pengaruh Turki kedua, dan periode yang kelima yang terakhir ini periode di mana masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar Baghdad. Dan ya, kekuasaan ini berakhir karena ada invasi dari bangsa Mongol. Dan ini yang terakhir periode pemerintahan Utsmani. Di sini saya memberi gambar Konstantinopel karena di masa kekhalifahan Utsmani ini Islam berhasil menaklukkan Konstantinopel, yang dimana Konstantinopel di saat itu menjadi suatu wilayah yang sangat amat strategis, dan ya itu sangat baik untuk perkembangan Islam juga. Ini pemerintahan Utsmani itu dimulai sejak tahun 1517 sampai 1923 Masehi. Pada saat itu Hongaria berhasil ditaklukkan. Wah, bukan Konstantinopel ya. Berarti ada Hongaria, Albania, Yunani, Romania, Serbia, hingga Bulgaria. Pemerintahan ini juga telah mampu melebar kekuasaannya ke kawasan timur wilayah Islam. Salah satu warisan sejarah paling agung berhasil dilakukan oleh pemerintahan Utsmani adalah ya ini Konstantinopel itu sendiri. Namun pada masa akhir pemerintahan Turki, kaum kolonial berhasil mengamburkan benih pemikiran nasionalisme. Kemudian pemikiran ini menjadi pemicu hancurnya pemerintahan Islam karena ya terjadi koyak-koyakan kaum muslimin menjadi negeri-negeri yang kecil dan lemah.
dan terbelakang serta jauh dari agama Muslim itu sendiri. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya jelaskan, seperti ada Ibnu Sina sebagai ilmuwan di bidang kedokteran yang sangat amat mempunyai dampak yang besar sampai sekarang di masa modern ini. Dan ada penemu aljabar yang rumusnya, caranya menghitung itu juga dia juga dari orang Muslim yang sangat luar biasa, sampai ilmunya masih kita pelajari sampai saat ini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.